Netralitas ASN dalam pemilu ataupun pilkada adalah suatu persoalan yang sangat urgen. Tapi dalam beberapa hari terakhir ini, LSM Gempur dan beberapa aktivis di Papua menemukan sebuah rekaman yang diduga merupakan oknum pejabat tinggi di Kota Jayapura yang sedang berupaya untuk mengerahkan massa untuk memenangkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua. Tapi sebelum masuk ke dalam diskusi kali ini, disclaimer, siniar ini kita tidak bermaksud untuk menjatuhkan pasangan calon gubernur siapapun, tapi kita hanya fokus kepada netralitas ASN dalam pilkada serentak di tahun 2024 ini. Dan saat ini saya sudah bersama Ketua LSM Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro. Halo Mas, apa kabar? Selamat bertemu lagi. Apa kabar? Baik, Tuhan kabar baik. Oh ya Mas, kita langsung saja terkait dengan rekaman suara itu dapatnya dari mana awalnya? Jadi awalnya saya siang, saya di Kerong, kemudian saya lihat di beberapa grup WA, kok tanggung-tanggung gitu, ada notifikasi WA kan, saya buka, pas di mobil saya turun makan jam 2. Saya buka gini, loh kok ada audio, terus kemudian ada editan video bergerak gitu, audio sama tulisan. Saya lihat baik-baik begitu, ya akhirnya saya baru telepon dengan teman aktivis lain, ayo kita ke Bawaslu saja, biar ada yang melapor gitu. Jadi tujuan saya sih melapor untuk dalam penegakan hukum netralitas ASN, dan saya pastikan itu buat sikap tepat sekali. Saya melapor, setelah melapor saya ketik dulu semua dan tanda tangan dengan saudara saya Paul Ohe, dia juga organisasi ada, kami langsung datang. Jadi pada prinsipnya saya dapat audio itu ketika sudah viral. Jadi saya mengkonsumsi, nggak tahu siapa yang bagikan ya di grup pilkada, banyak grup pilkada, grup Papua itu sudah viral sekali di dalam waktu 4 jam atau 5 jam di siang itu ya. Dan kemudian saya konsumsi, kebetulan teman saya ada yang WA saya juga sama seperti apa yang di grup, ya sudah saya dengar baik-baik. Karena itu durasinya 9 menit kalau nggak salah. 9 menit, 26 detik. 36 detik ya. Jadi seperti itu Bang, saya dapatnya dari sudah viral dulu baru saya konsumsi dan saya laporkan ke Bawaslu. Nah, tapi sebelum mau melaporkan hal rekaman itu ke Bawaslu, apakah sudah dipastikan dulu bahwa itu adalah suara dari oknum pejabat tinggi di lingkup pemerintahan Kota Jayapura atau belum? Kalau saya kenal beliau, dekat beliau, Siap. tahu suaranya lah. Saya yakin anak-anak di kantor wali Kota Jayapura juga kalau apel pagi setiap Senin hafal suaranya. Saya kira itu sangat familiar karena memang Pak Christian Soilait beliau juga aktif di media, jadi suaranya sudah tidak asing lagi. Gitu. Tapi apakah tidak ada dugaan kalau itu adalah hasil artificial intelligence atau bagaimana? Bukan, karena untuk hari ini ya, sampai hari ini, jadi setelah saya melapor, banyak yang menuding bahwa saya membuat editan itu, saya bikin AI. Loh, saya melapor, saya dituduh, bukan mau dilaporin ke Polda. Kan nggak fair, kita kan advokasi, LSM itu melaporkan, itu nggak bisa dilaporkan. Nah, kemudian saya ikutin berita 2 hari, ini baru 2 hari baru kemarin ya, 2 hari lalu. Ya ternyata awalnya di online ada yang ngelempar saya baca di grup juga, beliau kisah saya menuding bahwa itu bukan suara dia. Tapi yang kedua kok di Cepos, kok dalam rekaman itu saya tidak mengajak untuk mengajak untuk mendukung salah satu paslon. Berarti kan dalam rekaman itu, dalam Cepos saya baca dia mengakui bahwa itu rekamannya. Jadi dalam 2 hari ini saya kira dia sudah mengakui dan dia membela diri bahwa dia tidak mengajak, dia nggak bicara politik lah bahasanya. Dia hanya rapat tertutup dan dia tidak mengajak seseorang atau apapun untuk berpolitik. Tapi kan bahasa politiknya ada. Mungkin seperti itu Bang. Siap. Tapi setelah mendapatkan bukti-bukti itu, kan saya lihat dari pemberitaan Mas Panji langsung melapor ke Bawaslu Gakumdu, Bawaslu Provinsi Papua. Nah itu bukti-bukti selain bukti rekaman itu, ada juga saya lihat risalah dari rekaman itu dibawa. Selain itu apakah ada bukti-bukti lain yang dibawa ke sana atau tidak? Ada, jadi saya juga kalau masalah hukum melek hukum ya. Kita sudah melewati 15 tahun pilkada, kita mengerti apa itu PKPU, apa itu undang-undang Bawaslu.
kemudian apa itu undang-undang ASN. Ya kita mengerti sendirilah. Siapapun yang berpolitik itu, contoh dia sebagai ASN ada undang-undangnya, dia sebagai polisi ada undang-undangnya, undang-undang apa netralitas TNI Polri. Jadi batasan undang-undang di secara nasional itu cuma dua larangan berpolitik, yaitu ASN sama TNI Polri. Dan dua itu ya sebenarnya gampang sih analisa. Tinggal Pak Christian Soilat bicara apa itu loh. Jadi kalau dia sebagai PJ Wali Kota, jelas dia terlindungi secara pribadi melekat dengan undang-undang ASN. Siap. Jadi larangan netralitas itu ada. Dan yang menurut saya salah, dugaan dia berpolitik itu ketika dikumpulkan dia punya lurah-lurah dan jajarannya, ada bahasa kalimat politik yang tidak pantas. Baik. Yang dia sampaikan, mungkin begitu. Contohnya seperti apa? Contohnya dia sampaikan bahwa nanti kita target mainkan suara, siapkan nanti bagaimana 1.400 sudah diamankan. Dia sudah amankan, ini dia siapa? Ya, dalam poin-poin itu ada yang orang bilang sedikit ambigu dan buat saya ting. Nah, kemudian ada lagi bahasa bahwa kita kenal semua kakak-kakak yang maju di kota ini, di provinsi ini, tapi kita harus buat sikap kemana. Nah, ini saya hafal betul karena 9 detik 13 detik itu hanya berapa kata yang berusaha saya analisa dalam 1 jam dan saya mengetik setiap kata-katanya. Jadi saya tahu ini poin kata-kata dia yang tidak berpolitik. Baik. Sebagai PJ normal, tapi ada yang melebihi kapasitas dia, mengajak, membuat satu kesepakatan bersama untuk membuat target, kita harus punya target suara. Ada bahasa dia itu punya Mendagri, dia tuh punya bintang 3, dia punya KPK, lembaga hukum kok dia punya. Siap. Dia ini kan nggak mungkin pakai Christian Soilat, dia ini siapa? Baik. Jadi ada satu kekuatan power yang di dalam itu membuat dia dan beliau ini ada donaturnya, saya sudah lihat uangnya itu dolar bukan rupiah. Ya. Ini semua sudah lihat ya rekaman itu, sudah viral ya. Bahasa-bahasa itu yang membuat saya curiga bahwa ada sesuatu di balik Christian Soilat dan ini penegak hukum. Kalau hari ini bukan pilkada atau belum pilkada, salah apa ke Polda Papua, kok masuk penjara. Tapi sekarang kita pilkada, kita gunakan PKPU dan Bawaslu, otomatis ke Bawaslu provinsi. Setelah melapor ke Bawaslu, kira-kira dari Bawaslu sendiri tanggapannya seperti apa? 2 hari ini saya pantau dan konfirmasi berita, saya membaca semua. Bawaslu dalam waktu 1x24 atau 2 hari ya. Ya dalam undang-undang Bawaslu itu poin berapa saya lupa, tapi proses aduan publik dari masyarakat atau LSM atau siapapun memiliki kewajiban formal sebagai pribadi. Saya punya KTP, masuk dalam DPT. Saya punya LSM juga secara nasional. Jadi saya pantas melaporkan punya hak pilih. Saya takut kalau suara saya hilang karena pemilihan ini. Nah kemudian sikapnya Bawaslu bagus, dia sampaikan akan pleno per hari ini untuk melanjutkan pleno pleno memproses kasus ini. Dalam undang-undang Bawaslu itu dalam waktu 15 hari proses, mulai dari temuan yang melapor sampai 15 hari ke depan. Berarti 1 minggu lah ke depan. Bang Hardin kalau nggak salah ketuanya sudah. Hardin ketua Iya. provinsi Papua. Baik, kira-kira dari temuan suara, rekaman suara yang viral ini, kira-kira apa yang bisa menjadi salah satu faktor pemecah demokrasi di Papua itu seperti apa? Kalau pandangannya seperti apa? Saya kira ini parah dan sejarah. Jadi parahnya gimana, sejarahnya gimana? Baik. Ya saya definisikan ada 2, parah dan sejarah. Parahnya ini adalah jelas PJ Wali Kota. Nah sekarang Provinsi Papua ini kan ibu kotanya Provinsi Papua itu kota Jayapura. Siap. Ini memalukan loh. Benar. Jadi parahnya itu dia sedang merusak dirinya sendiri pertama, dan dia sedang merusak dia punya jaringan sendiri. Saya nggak bisa menyimpulkan siapa-siapa, tapi dalam bahasa itu bahwa kita juga punya PJ kabupaten lain. Dia sebutkan PJ Sarmi apa ya, Kabupaten Jayapura, PJ yang lain-lain. Itu kan dia menyebutkan jaringan dia. Nah di atas jaringannya Pak Christian Soilat ini ada lagi dia dan beliau itu siapa? Nah semua bertanya-tanya di kota ini dan semua yang benar ini dia ini siapa? Beliau ini siapa? Dia punya Mendagri, dia punya KPK, dia punya polisi dan akan dikasih turunkan 1.500 kekuatan untuk mengawal suara. Kita akan mainkan suara. Kemudian terakhir dia tuh punya donatur. Saya pernah lihat itu dolar bukan pakai rupiah. Baik. Berarti dia ini Christian Soilat pribadi parahnya sebagai PJ Wali Kota menggambarkan sebuah audio rekaman dia bahwa di atas dia ada siapa. Lah kalau di atas dia ada siapa, tidak mungkin lah calon-calon pilkada kota, pasti kan calon provinsi. Baik. Nah yang kedua setelah parah, saya bilang sejarah. Sejarah itu apa? Sejarah perjalanan Provinsi Papua memekarkan
Pemekaran. Berarti kan kota Jayapura ini menjadi induk yang cerdas dan pintar pemekaran wilayah pemekaran. Harusnya. Nah, kami malu dong sebagai warga kota dan di provinsi Papua Induk ada wali kota yang kayak begini. Baik. Itu aja sih. Saya ketawa. Lucu. Baik. Kalau memang ada instruksi, entahlah itu instruksi dari siapa kita ya, tidak tahu sampai dia dan beliau lah. Dia dan beliau. Seperti dalam rekaman itu juga kebetulan saya juga dengar dia dan beliau. Berarti ada kemungkinan. Saya kira jangan disimpulkan Pak. Tidak, saya tidak menunjukkan. Ada kemungkinan bahwa di pilkada kota Jayapura juga seperti itu atau gimana? Ya, kalau analisa politik, kebetulan saya juga ini pengamat politik Papua yang sudah 15 tahun dari usia 29 tahun ya, pegawai Bank Mandiri dulu, melihat pergeseran dari pilkada provinsi, kota sampai pemekaran, after pemekaran hari ini ya, ini juga kan pilkada serentak sejarah. Se-Indonesia yang film cuma kota Jayapura, lucu lah. Benar. Nah, dampaknya bicara PJ Wali Kota Jayapura, dia bisa berdampak kepada pilkada provinsi dengan 2 kandidat dan juga berdampak pada pilkada kota 4 kandidat. Jadi kalau saya jadi salah satu kandidat calon pilkada kota, saya juga ribut. Ngapain saya kampanye kalau ujungnya sudah setting? Benar. Hati-hati loh. Hati-hati dengan kasus ini, nggak main-main. Di situ. Baik. Kira-kira ini entah sampai sekarang kita belum bisa pastikan bahwa itu ada rekaman suara dari beliau atau bukan, kita belum tahu. Tapi kira-kira kalau menurut undang-undang ASN sendiri itu seperti apa? Ya, undang-undang ASN itu jelas bahwa netralitas ASN. Ada juga beberapa pasal yang kita rujukannya pada sanksi, yaitu edaran. Kalau ini saya bacakan saja, jadi ada satu poin penting dalam undang-undang ini, Mas. Jadi siaran pers itu barang kepegawaian negara nomor 1 rilis BKN 2024 untuk sebelum keluar tuh sebelum pilkada. Jadi Jakarta 2 Februari awal tahun, pelanggaran dan sanksi netralitas ASN semua selama pemilu. Nah, edaran ini juga dia mewajibkan seorang PJ Wali Kota Jayapura ketika sudah melakukan pelanggaran, dia harus mengakui kesalahannya ke publik, minta maaf. Itu namanya sanksi moral, bicara ke publik. Kemudian itu tertera di edaran pers. Saya nggak perlu bicara yang lain, itu aja paling parah. Edaran pers itu dari BKN itu di tahun 2024 kita melewati pileg dan pilkada. Nah, edaran itu Januari. Nah, itu sanksinya adalah netralitas ASN ketika ada temuan diproses dan dia harus mengakui bahwa itu kesalahannya dan minta maaf kepada publik. Itu pertama, secara terbuka dan tertutup dia harus mengundurkan diri. Itu saja. Dan kemudian terakhirnya adalah dia diberi sanksi. Sanksi itu mungkin dari pemerintah pusat, Mendagri, itu dia bisa diberikan sanksi untuk copot jabatan, ada sanksi penurunan pangkat dan lain-lain. Nah, ada sanksi lain juga PJ Wali Kota Jayapura yang akan dikenakan, itu undang-undang pilkadanya, PKPU-nya, Bawaslu. Jadi dia tabrak 2 aturan, Pak. Dia tabrak 2 aturan karena pilkada ini ASN bermain, dia tabrak 2 aturan. Dan tabrak aturan larangan ASN, dia tabrak PKPU lapis Bawaslu. Nah, sekarang dampaknya karena kelakuan dia, 3 PJ atau 4 PJ yang dia sebut kena juga itu. Karena dia sebutkan. Bahkan dia bilang dia punya Mendagri lagi kena juga kan? Benar. Nah, sekarang tinggal ketua KPK. Terima nggak kalau PJ Wali Kota sebut ketua KPK juga memenangkan salah satu paslon? Ini statement ini bahaya, Pak. Sangat bahaya. Dan juga dia yang punya kepolisian. Ini Kapolda hari ini harus bicara. Kapolda miliknya siapa? Baik. Tapi kan laporan kemana? Tembusannya ke Kapolda atau semua sudah. Jadi saya kira kemarin tuh kasus itu sudah semua bicara, sampai Mendagri juga. Ya dalam waktu 2 hari saya lihat juga negara ini tidak bodoh ya. Dia keluarkan undang-undang, dia berani terima sanksi moral dari masyarakat, aktivis atau yang melaporkan. Akhirnya kan Mendagri bilang periksa. Nah, periksa ini kan perintah. Nah, sekarang pertanyaan saya balik, PJ Gubernur bagaimana? Sikapnya bagaimana? Nah, itu aja. Simpel. Seharusnya seorang ASN itu untuk menghadapi pemilu atau pilkada itu seperti apa, Mas? Pandangan Mas sebenarnya? Pandangan saya, ASN itu kan ada berapa jenjang ya. ASN yang di bawah golongan ya, golongan. Ada yang kepala dinas, ada yang kepala dinas, ada yang kabid, ada yang PJ Wali Kota. Ya bagi saya mereka harus menyelenggarakan
pemilu juga, dalam artian mensukseskan agenda negara ini pilkada bersama dengan menyajikan, menyelidiki sistem demokrasi yang baik dalam penyelenggaraan. Baik. Penyelenggaraan pemilu ini kan ada KPU sebagai penyelenggara utama, yang kedua pemerintahan, apalagi PJ Wali Kota Jayapura tugasnya hanya untuk bagaimana mensukseskan pilkada Kota Jayapura. Siap. Pilgub Papua, karena di Kota Jayapura itu kan suaranya dua, ada kotak suaranya gubernur dan gubernur, ada kotak suaranya, ada surat suaranya, bukan kotak suara, surat suaranya gubernur, ada surat suaranya Wali kota. calon wali kota. Nah makanya saya bilang sampai ada rekaman, saya sudah lihat itu surat suara. Nah PKPU aneh loh, masa dia tabrak undang-undang lagi. Apakah bisa PJ wali kota melihat surat suara? Tidak. Nah, jadi rekaman ini membuat pertanyaan publik, sehebat apa PJ wali kota Jayapura bisa mengklaim bahwa dia punya Mendagri, dia punya kepolisian, dia punya KPK, dia dan beliau punya donatur dari Kalimantan, itu uang dolar, uang rupiah, ada lagi. Dia akan turunkan 1.500 orang untuk mengawasi pilkada. Dia juga punya kekuatan penuh. Nah ini PJ wali kota ini siapa? Baik. Dia siapa di antara dua tim sus Pilgub Papua? Saya terbuka saja, saya bertanya ini. Baik, apalagi sampai ya dalam rekaman itu saya juga sudah mendengar, walaupun belum bisa dipastikan itu adalah suara dari beliau, tapi beliau sudah mengakui loh. kan beliau membantah kalau itu suaranya. Enggak, di Cepo sudah ada. Sudah di koran sudah ada bahwa itu rekaman suara saya, tapi saya tidak mengajak siapapun untuk memenangkan salah satu kandidat. Tapi kalau soal informasi terbaru kalau beliau sudah mengakui itu saya belum mendapat Ada informasi. di edaran Cepo. Nah, jadi kira-kira apa yang sudah ini yang agak saya juga agak takut kalau mau ngomong, takutnya nanti. Kalau saya nggak takut, karena saya bebas. Nah baik. Jadi ini dalam rekaman itu beliau menyebut di Kelurahan Argapura itu ada sekitar 7.000 suara. 4.000 suara ada orangnya, sementara 3.000 ada orangnya, sementara 4.000 itu tidak ada. Entahlah orangnya ada atau tidak, tapi sempat dibilang 4.000 itu kita punya. 3.000 atau 4.000? Sisanya silakan. Sisanya silakan diatur. Bagaimana pandangannya? Ya sebenarnya Bapak salah, saya tanya dia dong. Saya nggak bisa berpendapat, nggak ada yang bicara. Siap. Jadi saya tidak mau mencatut lurah-lurah yang lain. Ya. Kita tidak membahas lurah, karena apapun yang dia katakan dalam rekaman, bagi kami para LSM dan aktivis yang mengawasi sebagai pengamat politik di Papua, saya pribadi melihat apa yang dikatakan itu adalah mengklaim mencatut nama-nama orang-orang lain. Jadi kasihan korbannya, ya ketua Kemendagri juga kena, ya kan? Kapolda juga kena, ketua KPH kena, ketua kelurahan juga kena, Pak Lurah juga kena tadi, karena dibahas itu. Jadi saya kira ini jadi biang keladi masalah kalau saya. Saya juga lihat selebaran bahwa nanti tanggal 5 hari Selasa tanggal 5 November itu akan ada aksi demonstrasi besar-besaran ke kantor gubernur Papua. Apakah itu yang digerakkan oleh LSM Gempur atau gimana? Kami bagian dari mereka. Jadi mungkin ya saya bersyukur ya setelah melaporkan itu ada respon publik dari teman-teman aktivis lain. Jadi kita masih waras lah melihat demokrasi ini bagaimana dirusak oleh statementnya PJ Wali Kota. Apalagi sisa 26 hari kalau nggak salah. Baik, Ya jadi mereka itu adalah para pemuda peduli demokrasi. Jadi FPD, Forum Peduli FPDK Papua, dan kami LSM Gempur di dalamnya. Kalau saya pada prinsipnya, ya ini kan pemekaran. baik, Pak PJ Gub ini kan baru jadi PJ Gub sekarang, cobalah sekali-sekali demo. baik. Saya begitu, tinggal lihat sikapnya, karena kan dari Mendagri Pak Tito bilang periksa. Nah berarti kan kita tinggal tunggu nih, PJ Gub copot. Dia ngajukan surat pemecatan ke PJ Wali Kota Jayapura. Saya cuma sampaikan, Mas. Jadi kalau PJ Wali Kota kan copot sampai hari H, itu masalah buat para paslon di Kota Jayapura yang 4 calon. Baik. Dan akan berdampak kepada 2 calon di provinsi. Baik. Kalau nggak dicabut, dipecat, wih,
Ini bagaimana? Saya juga takut suara saya pas saya coblos lari kemana-mana. Baik, benar. Istilahnya begitu. Saya sudah takut mau coblos, lebih baik kalau sudah disetting nggak usah kampanye karena kita sudah tahu siapa yang menang. Tinggal bagaimana sikap paslon Kota Jayapura dan mau lihat siapa punya orang ini. Siap. Nah. Baik, kira-kira selain tuntutannya ke PJ Gubernur Papua Ramses Limbong nanti untuk mencopot yang bersangkutan selaku pejabat tinggi di lingkup pemerintahan Kabupaten Turus, mentang-mentang saya warga kabupaten di bawah kabupaten Kota Jayapura, maksud saya untuk lingkup pemerintahan di Kota Jayapura, kira-kira tuntutan lainnya seperti apa? Kalau saya sih akan usulkan ke teman-teman FDK mereka bahwa tuntutannya sebenarnya ini cobaan buat Pak PJ Gubernur ya, karena bawahannya mencatut PJ-PJ yang lain. Berarti publik lagi melihat PJ ini bermasalah semua. Apakah PJ Gub itu mau jaga diri, mau membela PJ Wali Kota? Berarti ini apa yang dikatakan Pak PJ Wali Kota benar, bahwa PJ Kabupaten Jayapura, Salapi dan lain-lain juga disetting untuk menangkan dia. Lagi-lagi dia siapa ini? Saya pusing juga. Itu yang kita belum tahu siapa dia. Nah kemudian PJ Gub ini harus membuat satu screening dan panggil semua jajarannya untuk menegur, ini ada apa dengan kalian? Dan PJ harus buat sikap bahwa netralitas ASN dan PJ juga melekat di situ. PJ harus menekan semua. ASN Polri ini kan PJ Gub ini memegang dua instansi, pemerintahan dan kepolisian ya. Tingkatnya koordinasi dengan instansi kepolisian. Jadi saya yakin ya teman-teman akan menuntut PJ Gub buat sikapnya bagaimana? Kalau PJ Wali Kota nggak dipecat, sedangkan Pak Tito sudah bilang perintah, ya kami publik di Papua melihat PJ Gubernur tidak mampu. Itu aja. Sekarang pada tentunya di PJ Gub. Sedikit, baik. Dari hasil temuan ini kira-kira apa pendidikan politik yang ingin Mas Panji sampaikan kepada masyarakat umum di Provinsi Papua? Ya, saya khususnya untuk para ASN ini. Ya, ASN kan Mendagri sudah buat beberapa kali edarannya. Silakan ikut kampanye untuk melihat visi misi kandidat, ya kan? Tetapi tidak boleh jadi tim atau mungkin mengajak yang lain seperti apa yang dilakukan oleh PJ Wali Kota. Itu contoh buruk. Pelajaran berharga dalam pilkada serentak di tahun 2024 secara nasional, Kota Jayapura mempermalukan Papua Induk bagi saya. Karena Papua Induk Provinsi Papua ini memekarkan biang induknya, ibunya pemekaran yang lain. Jadi mengajak segenap seluruh masyarakat Provinsi Papua, Kota Jayapura dan Kabupaten untuk kita lebih cerdas meningkatkan kapasitas kita untuk melek politik. Mungkin saya orang bilang nekat, saya nggak nekat, biasa aja. Hanya saya tahu mana yang benar, mana yang salah. Ayo kita kritis. Kritis itu sesuatu yang yang wajib. Cuma saya sampaikan bahwa sekarang level kita tuh sudah berubah, berbeda. Ketika ada yang kritisi jangan diancam. Ketika ada yang mengkritisi, pemerintah itu seperti tempat sampah, siap terima masukan. Apalagi PJ Wali Kota melakukan hal yang luar biasa melanggar. Ini extraordinary crime, terstruktur, masif, dan juga bagi saya aktif. Dan ini harus dipantau PJ-PJ yang lain sesuai apa yang dikatakan. Oh PJ ini, PJ itu. Nah harapan saya kepada masyarakat Kota Jayapura. Dan terakhir, pesan pada keempat calon 01, 02, 03, 04, nggak usah sebut namanya. Keempat calon juga harus bisa mencurigai. Ini PJ Wali Kota Jayapura ini kalau sudah bicara untuk dia dan beliau siapa di provinsi, berarti keempat calon juga ini harus waspada. Jangan-jangan dia juga bersikap ke salah satunya ini. Makanya kepada semua calon supaya segera bicara di media, menekan untuk ganti. Jangan sampai sebelum pilkada masih dia menjabat. Ini sudah ada bukti loh. Jadi abang, saya sampaikan salah satu bukti ya. Rekaman itu bukan seperti satu kasus hukum dari aduan pukul. Siapa saksi yang lihat siapa ini? Tapi kita lihat pendengaran audio apa yang dikatakan. Dalam narasi parahnya itu ada kalimat politik, surat suara, target cari suara. 1.500 akan amankan, diturunkan oleh dia. Dia siapa? Dia punya Mendagri, dia punya KPK, dia punya bintang, dan kemudian beliau punya donatur. Ini siapa? Nah kalau semua ini terstruktur masif dan aktif versi Panji ya, terstruktur masif dan TSM ya, tapi saya tambah aktif karena ini masalah 26 hari sebelum pilkada
4 kandidat Kota Jayapura saya misalnya lebih baik kalian kritisi PJ Wali Kota Jayapura. Dan ini bisa membuat mereka jadi korban. Iya, siapa yang sudah disetting untuk dimenangkan, gitu aja. Siap. Oke. Itulah perbincangan saya dengan Panji Agung untuk melihat kepastiannya seperti apa. Saat ini kita masih menunggu keputusan dari Bawaslu Provinsi Papua. Walaupun sebenarnya yang bersangkutan sudah mengakui bahwa itu adalah suaranya, tapi bukan untuk mengajak masyarakat atau apapun untuk memilih pasangan tertentu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Oke, terima kasih. Salam demokrasi untuk Papua, Pemekaran terbaik di 2024. See you. Thank you. Ramon.